Salam sejahtera, selamat beraktivitas kembali. Dan kita selalu renungkan dan kebenaran firman Tuhan. Dan kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam satu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nats ini tuh kita membaca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia masuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan kita juga akan baca
di dalam Obadja. Penglihatan Obadja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Satu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memberdaya engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika memetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Bahkan kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tempat batas engkau diusir. Oleh semua teman sekutumu engkau diberdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertengung, supaya semua orang di pergunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka engkau akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbang dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan jangan bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaan, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api.
dan kaum keturunan Esau menjadi tunggal gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Palestina. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarpat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sarpat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke tanah gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Kita juga akan renungkan firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 1-20. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja, menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah memerintah hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Ada apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat
memberitahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras tidak dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asyara teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Kita juga akan baca di dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jipia dari Betseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama imamnya Yoha mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk mencatat jiwa, uang tebus jiwa, menuntun penilaian yang berlaku untuk seseorang dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakai untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada
mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah penitra raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tengah para pekerja dan diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat. Baru mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau bokor penyiraman, nafiri atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang sebelah mereka pekerjaan dengan jujur. Tetapi untuk korban penebusan salah dan untuk korban penghapusan dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael Raja Aram di peranginannya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem, tetapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram dan Ahasia raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Demikianlah semua itu kepada Hazael Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukan. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Yoyakar anak Simeat dan Yozabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.